menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan hari ketiga di Tokyo, Jepang dengan menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Zero Emission Community atau KTT AZEC yang digelar di kantor Perdana Menteri Jepang. Presiden Jokowi tiba di kantor Perdana Menteri Jepang sekitar pukul 10 lebih 5 menit waktu setempat dan langsung disambut oleh Perdana Menteri Fumio Kishida. Selanjutnya, kedua pemimpin negara melakukan sesi foto bersama sebelum berjalan bersama-sama menuju lokasi foto bersama. Sambil berjalan, tampak Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Kishida berbincang hangat. Presiden Jokowi, Perdana Menteri Kishida, dan para pemimpin negara lainnya kemudian melakukan sesi foto bersama. Tampak Presiden Jokowi berdiri di antara Perdana Menteri Kishida dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Usai foto bersama, Presiden Jokowi, Perdana Menteri Kishida, dan para pemimpin negara lainnya menuju ruang pertemuan tempat digelarnya KTT AZEC. Presiden Jokowi memaparkan sejumlah hal yang dapat dijadikan panduan Asia Zero Emission Community untuk menghadapi perubahan iklim di masa mendatang. Salah satunya adalah pengakuan beragam jalur transisi energi. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia, sebagai negara hutan tropis terbesar ketiga dunia, telah melakukan sejumlah hal, mulai dari pengurangan emisi dengan tekan laju deforestasi dan degradasi hutan, serta mengembangkan potensi mangrove untuk serap karbon. Panduan yang kedua adalah dukungan pendanaan inovatif. Presiden menyebut perkiraan kebutuhan pendanaan transisi energi ASEAN mencapai 29,4 triliun US dollar hingga tahun 2050 mendatang. Oleh karena itu diperlukan scaling up pendanaan berkelanjutan sehingga transisi energi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki berbagai pembiayaan inovatif yang kredibel, serta mekanisme transisi energi, sukuk, dan obligasi hijau, serta bursa karbon. Melalui panduan tersebut, Presiden pun berharap AZEC dapat menjadi platform yang dengan semangat kolaborasi dapat mengambil bagian konkret dalam upaya pengurangan emisi. Pertemuan ini adalah pertemuan tingkat leaders AZEC yang pertama sejak AZEC diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali November 2022 yang lalu. AZEC sendiri adalah platform kerjasama untuk mendorong pencapaian net zero emission di kawasan, di mana Indonesia merupakan co-initiator bersama dengan Jepang. Negara peserta AZEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di dalam KTT AZEC, Presiden Republik Indonesia menekankan dua hal penting yang dapat memandu AZEC agar tidak menjadi another forum bagi percepatan transisi energi. Yang pertama adalah pengakuan terhadap beragam jalur transisi energi. AZEC harus dapat mendukung penguatan upaya dekarbonisasi melalui pendanaan yang inklusif untuk mengembangkan berbagai proyek Carbon Capture Storage atau CCS dan Carbon Capture Utilization Storage atau CCUS. Yang kedua, Presiden menekankan pentingnya dukungan terhadap pendanaan inovatif. Presiden kembali mengangkat pentingnya scaling up pendanaan berkelanjutan dan pentingnya sinergi pemerintah swasta dan perbankan dinilai Presiden adalah kunci dan harus menjadi game changer untuk percepatan transisi energi. KTT AZEC menghasilkan Leaders Joint Statement yang berisi antara lain komitmen memenuhi Paris Agreement yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi. Kemudian adanya keperluan pendekatan yang dibuat secara tailor-made menuju dekarbonisasi. Kemudian di dalam joint statement tersebut juga adanya pengakuan berbagai macam teknologi dan inovasi untuk mempercepat transisi energi termasuk melalui CCS, CCUS, pemanfaatan energi sebagai transition fuel, promosi elektrifikasi, dan dekarbonisasi sektor transportasi. Serta menggarisbawahi pentingnya scale up pendanaan transisi melalui AZEC termasuk melalui promosi implementasi perdagangan karbon di kawasan. Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT AZEC ini telah turut mengakomodir suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai pathways atau jalan dan teknologi menuju transisi energi. Kemudian pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup financing gap di antara negara
berkembang, serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan. Sebagai deliverables, terdapat 69 kerjasama transisi energi dalam kerangka ASEC, di mana di antara 69 tersebut, 24 di antaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara Indonesia, perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang. Jadi saya ulangi, dari 69 proyek kerjasama, 24 di antaranya berasal dari Indonesia yang didukung oleh Jepang. Antara lain dengan PLN, dengan PPT Energy Trading Co. Ltd, dengan Pupuk Indonesia, dengan OIKN, dan lain-lain. Sementara bidang kerjasama yang di-cover dari 24 MOU antara Indonesia dengan Jepang, antara lain meliputi pelatihan untuk mempromosikan transisi energi, kemudian waste to energy, dekarbonisasi, pengembangan transmisi listrik, geothermal, green ammonia, dan lain sebagainya. Turut mendampingi Presiden dalam KTT ASEC adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi. Tim Eljon Media melaporkan.